Namaku Mela. 5 tahun yang lalu, aku bekerja di salah satu supermarket. Aku bekerja di bidang inventory staff. Atau lebih tepatnya, bagian untuk memeriksa barang keluar masuk. Jadi, biasanya aku mengurusi beberapa barang yang disimpan ke gudang. Beberapa tahun aku bekerja di sana. Bolak-balik masuk ke gudang, mengurusi data barang yang keluar dan juga masuk. Saat itu, aku bekerja hingga sore hari. Aku masuk ke ruangan gudang yang memang sudah lama terkunci. Gudang ini adalah tempat di mana barang-barang yang sudah tidak terpakai disimpan. Aku pun ditemani oleh satpam yang kebetulan sedang berjaga. Sekitar jam 7 malam, aku pun menyalakan lampu di dalam gudang yang lembab itu. Lalu, aku melihat sekitar gudang untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menaruh barang di sana. Karena kebetulan gudang penyimpanan yang biasa dipakai sedang penuh. Jadi, aku bermaksud menyimpan beberapa barang di gudang ini. Kulihat dinding tembok gudang itu sudah berjamur. Ya, memang sudah jarang dibuka juga. Dan jika aku perhatikan, di tembok yang lembab itu seperti membentuk muka. Pak, lihat deh. Itu di tembok kayak bentuk muka ya. Serem juga. Ucapku. Setelah memastikan semuanya aman dan barang-barang pun sudah masuk ke dalam gudang, aku pun keluar dan bersiap untuk pulang ke rumah. Saat itu, aku pun pulang cukup malam ke rumah. Sekitar jam 9 malam, aku baru sampai rumah. Karena di perjalanan tadi juga sempat turun hujan. Karena aku sempat kehujanan di jalan, sesampainya di rumah, aku langsung bersih-bersih. Setelah itu, aku menyiapkan makan malam dan menonton lewat laptopku di meja yang ada di kamar. Kebetulan, acara yang kutonton malam itu adalah podcast horor. Di mana di podcast itu ada salah satu narasumber yang menceritakan pengalaman seramnya ketika mempunyai hubungan cinta dengan jin atau makhluk halus. Menonton tayangan itu, aku sempat tertawa. Karena aku pikir, mana bisa manusia berhubungan dengan hantu. Ada-ada aja nih orang zaman sekarang. Sampai ketika sedang menonton, tiba-tiba saja laptopku mati. Aku memeriksa dan mengotak-ngatik untuk menyalakan laptopku kembali. Sampai akhirnya laptopku pun kembali menyala. Namun tak lama dari itu mati lagi. Hah? Kayaknya baterainya ngedrop deh. Aku pun melihat ke layar laptopku. Dan loh, apa tuh?
Aku melihat ada sesuatu di belakangku, terpantul dari layar laptopku. Aku mengedipkan mata berkali-kali dan tampak terlihat jelas bayangan hitam dan ada 2 buah titik berwarna merah seperti mata. Astaga! Aku pun langsung membalikkan pandanganku ke belakang. Dan tidak ada apa-apa. Hanya pintu dan tembok kamarku yang kulihat. Mungkin itu pantulan cahaya lampu atau apalah. Dan tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku pun segera beranjak ke tempat tidurku. Lalu, ku matikan lampu kamarku. Mataku mulai mengantuk. Aku pun tertidur sambil berbaring ke samping. Aku merasakan sebelah kiriku ini lebih hangat. Meskipun dalam keadaan mata tertutup, aku merasakan di sebelah kiriku ini seperti ada. Kini hawa hangat itu mulai menyelimuti hampir seluruh badanku. Mulai dari kepala hingga ujung kaki. Tak lama setelah itu, badanku ini terasa berat dan seperti kesemutan. Namun, aku tetap memejamkan mataku. Lalu, suara apa itu? Nampak seperti suara hembusan nafas. Tepat di atas kepalaku ini. Selain itu, tercium seperti bau lembab dan kini ada sesuatu yang menggerayami kakiku. Aku pun berusaha membuka mataku ini, tapi tidak bisa. Badanku kini seperti tertindih sesuatu yang sangat berat. Dan seperti ada rambut yang menutupi mukaku. Aku pun menyingkirkan rambut yang seperti ada di atas mukaku ini, sambil memegang mataku dan berusaha membukanya dengan tanganku. Namun, ketika aku membuka mataku perlahan, astaga! Aku melihat sosok makhluk hitam besar dan berbulu, memiliki taring dan bertanduk. Lalu, bola matanya yang merah sedang menatap ke arahku. Ya Tuhan! Seketika aku pun langsung memaksakan diriku untuk terbangun. Namun, aku tidak bisa. Kini makhluk itu semakin menguasaiku. Aku pun lalu mengucap doa. Dan tiba-tiba, aku lemas dan tidak sadarkan diri. Setelah terbangun, di sekelilingku ini sudah banyak orang-orang yang mengaji. Dan ibuku bilang aku sedang diruqyah. Karena ternyata selama ini aku disukai oleh makhluk gaib. Dan konon katanya, jika disukai oleh makhluk gaib, maka dia akan terus mengikuti kemanapun.
Mendengar itu, aku hanya bertanya-tanya, kenapa bisa? Sejak kapan aku diikuti sosok itu? Dan kenapa harus aku? Sampai akhirnya aku pun mencoba mencari tahu dan mendapatkan jawabannya. Salah satu orang pintar berbicara padaku. Katanya, sosok yang menyukaiku ini berasal dari tempat kerjaku. Aku mencoba mengingat-ingat lagi. Dan aku pun teringat dengan salah satu gudang yang sudah lama terkunci di tempat kerjaku. Katanya, sosok yang mengikutiku atau menyukaiku itu memang berasal dari gudang itu. Mungkin banyak yang tidak tahu. Dulu, gudang itu bukan dikunci tanpa sebab. Gudang itu sudah lama terkunci karena memang dulu sering terjadi gangguan-gangguan aneh dari gudang itu. Sampai akhirnya diputuskan untuk dikunci. Singkatnya, sosok itu sudah dikurung di sana. Namun, hari itu, sejak saat itu, gudang itu aku buka kembali. Dan yang kulakukan saat itu, seperti membuka pintu kembali untuk sosok itu keluar dari gudang tersebut. Entah benar atau tidaknya info yang kudapat, namun yang pasti, aku tidak mau lagi bertemu dengan sosok menyeramkan itu.